Halo, halo, halo. Selamat datang di rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Dan channel ini adalah channel yang khusus membahas seputar superhero Indonesia, baik itu film maupun komiknya. Oke, di sini ada aku dengar request kalian. Aku dengar request yang udah banyak banget dan sebenarnya aku udah beli ini sejak lama ya, dan aku baru sempat sekarang. So, kartu Quartet Patriot ini memiliki total 32 kartu ya, dan masing-masing dibagi menjadi beberapa kategori. Ada 8 kategori di sini, masing-masing satu kategori berisi 4 kartu. BTW menarik banget kategori penjaga pusaka. Penjaga pusaka dengan Nusantara, lalu di sini juga ada Tora, Cempaka, dan yang terakhir ini mengejutkan sekali, Mustika Sang Kolektor. Wow, kenapa dia bisa ada di sini gitu kan? Kita bahas satu-satu, santai. Oke, yang pertama adalah Nusantara. Kenapa Nusantara ada di penjaga pusaka? Ini cukup membingungkan ya, karena apakah Nusantara penjaga pusaka, apakah Nusantara ini akhir-akhir ini kita mengaitkan dia dengan jagoan penjelajah waktu kan ya? Apakah ada pusaka untuk menjelajah waktu? Apakah dia menjadi penjaga pusaka? Di sini dia penjaga pusaka tulisannya kan. Apakah penjaga pusaka yang dia jaga itu pusaka waktu? Sebenarnya ini bisa jadi sih, kayaknya Nusantara menjaga sebuah pusaka untuk menjelajah waktu, dan wow, jadi ada pusaka untuk menjelajah waktu ya. Ini hal yang benar-benar baru loh. Bayangin, pusaka penjelajah waktu itu bakalan direbutin oleh banyak orang. Kalau ada yang tahu kan, kayaknya bakalan jadi plot besar ya kalau ada pusaka penjelajah waktu ya. Ini kayaknya butuh jilid tersendiri ya nggak sih? Dari awal aku bilang kalau Nusantara ini kayaknya nggak akan muncul di jilid 1 ya. Mungkin nanti karena perjalanan waktu ini butuh ya, kalau ada pusaka penjelajah waktu itu bakalan diperebutkan oleh banyak orang, banyak jagoan dan banyak musuh juga ya kan, so pastilah. Lalu yang selanjutnya adalah Tora. BTW Tora ini singkatan dari tombak raja ya, dan tombak raja itu adalah tombak yang dia pegang ya. Jadi tombak raja ini bisa dibilang salah satu pusaka, mungkin pusaka yang dia jaga di sini ya, tombak raja ini. BTW ini bisa dibilang salah satu anti-hero ya, karena alter egonya itu adalah, nama aslinya adalah Inspektur Kono. Dan buat yang tanya, kira-kira kalau misalnya ini muncul di film, menurut Jagoan Kancil mau nge-fancast siapa ini? Aku sebenarnya udah mikir sih beberapa, cuman nanti aku bikin deh ya fancastnya yang versi Bumi Langit. Selanjutnya aku udah bikin beberapa fancast sih, cuman kayaknya buat beberapa karakter belum ya, nanti aku bikin deh. Dan selanjutnya adalah Cempaka. Wow, ini banyak banget yang request, Bang Jagoan Kancil kenapa nggak bahas Cempaka? Kapan bahas Cempaka? Ini itu. Dan aku sebenarnya lagi ngumpulin bahan juga buat bahas anak ini, karena memang agak susah juga kan. BTW aku suka banget sih desain Cempaka di sini dengan rambut gilanya, rambut yang kelihatan kayak buas gitu kan. Lalu ada, dan cakarnya ini desainnya menurutku sangar sih. Ini sangar, aku suka. Bayangin Vanessa Priscilla dengan desain yang seperti ini. Semoga aja desainnya kayak gini ya, please dong. Kalau pakaiannya maybe bisa di tone down a little bit ya, nggak terlalu terbuka seperti ini ya. Karena jujur menurutku sih yang paling kelihatan utama itu rambut sama dandanan sangar cakar seperti itu yang bikin dia kelihatan wow di mataku. Kalau bajunya bisa bisa lah. BTW di sini Cempaka muncul sebagai salah satu penjaga pusaka. Akhirnya kelihatan juga dia arahnya kemana gitu kan ya. Dan penjaga pusaka, kira-kira pusaka apa yang dia jaga? Kalau di komik yang sebelumnya itu, di komik yang zaman dulu ya, dia itu adalah gadis yang tinggal di hutan Kalimantan. Dia berteman dengan para hewan. Lalu dia juga sempat menjaga sebuah harta karun juga di Kalimantan gitu kan. Apakah harta karun ini di versi yang terbaru dirubah menjadi salah satu pusaka? So, Cempaka menjaga sebuah pusaka di hutan Kalimantan. Menarik, kira-kira kapan kita bisa sampai ke sana? BTW kayaknya arc penjaga pusaka ini bisa dibikin sebuah saga cerita sendiri ya, yang cukup panjang ya, karena pusaka di Bumi Langit itu ada banyak ternyata ya. Ini bisa dibikin, ya lumayan sih. Dan yang terakhir ini, wow, kalian udah lihat tadi, ini menarik banget. Mustika Sang Kolektor. Kenapa Mustika bisa ada di penjaga pusaka? Ternyata dia jagoan guys. Kayaknya dia jagoan sampai bisa masuk di sini. Dan ini kalau kalian bisa lihat ya, ini mirip banget sama konsep artnya Mustika Sang Kolektor di Jagat Cinema dengan warna rambut ungunya dan pakaiannya. Ya kan, mirip, cuman ada beberapa perubahan desain sedikit, tapi masih tetap mirip. Oh wow, Tatiana Safira.
Aku nggak sabar banget. BTW ini Mustika di sini sebagai penjaga pusaka, so dia jagoan. Kita udah salah paham sejauh ini. Jadi dia bukan musuh ya. Mungkin kalau sebentar. Di komik zaman dulu itu salah satu musuhnya Godam adalah Sang Kolektor ya. Sang Kolektor. Lalu disebut Mustika Sang Kolektor. Ada hubungan apa antara Mustika Sang Kolektor dan Sang Kolektor? Apakah mereka satu orang yang sama atau dua orang yang berbeda? Kayaknya sih dua orang yang berbeda ya. Kayaknya dua orang yang berbeda sih. Tapi ada hubungan apa dua orang ini? Kenapa Mustika disebut sebagai Sang Kolektor, lalu di sini tiba-tiba penjaga pusaka gitu? Ini bikin Oke, let's see kalau misalnya di sini dia muncul bersama para jagoan ya, dan ya dari yang aku sebut tadi tidak ada satupun musuhnya gitu kan. Kalau yang musuh sebenarnya ada kategori tersendiri di sini kan. So, Mustika sepertinya adalah salah satu jagoan atau minimal anti-hero lah ya, anti-hero lah. Dan dia sebagai salah satu penjaga pusaka, berarti dia tidak mencuri pusaka, tapi dia mengambil untuk menjaga. Mungkin dia mencuri dari orang-orang yang dia rasa tidak pantas untuk mendapatkan pusaka tertentu gitu kan. Karena kalau pusaka yang kuat jatuh ke tangan yang salah, otomatis itu bisa bikin dunia kacau kan, of course lah. Dan dari nama Sang Kolektor, kayaknya dia punya banyak banget pusaka ya. Ya nggak sih? Wow, ini bisa bikin salah satu jagoan terkuat loh Tachana Safira di sini ya, Mustika Sang Kolektor. Karena yang namanya koleksi pusaka satu aja itu udah bikin kuat gitu kan. Kalau misalnya dia ada Light Jase, kalau misalnya dia minimal punya 3, itu udah bikin dia wow sekali. Sebenarnya tergantung sih ya fungsi pusakanya apa ya. Kalau fungsi pusakanya nggak terlalu bikin damage ya kayaknya, tapi menurutku sih dia bakalan jadi salah satu wildcard ya, karena kolektor pusaka gitu loh, itu kayaknya bakalan bikin dia kuat banget sih. Seperti yang aku bilang tadi, dari kategori penjaga pusaka ini sepertinya ada banyak sekali spoiler ya. Ada banyak sekali spoiler, petunjuk di sana, di sini, di sana, di sini, dan kayaknya ini bakalan jadi salah satu arc, salah satu saga, salah satu perjalanan kisah yang menarik terkait pusaka ini. Apakah ini bakalan jadi inti cerita utama di Bumi Langit Jilid 2, Jagat Cinema Jilid 2? Kalau iya bakalan menarik sih, ini bakalan masukin beberapa karakter baru seperti Cempaka, Nusantara, dan yang lain-lainnya. Tapi BTW, Mustika Sang Kolektor ini sudah diumumkan untuk masuk di Jagat Cinema Bumi Langit Jilid 1. Jadi dia akan muncul di Jilid 1, entah, kalau aku masih nebak kalau dia akan muncul di film Godam dan Tira ya. Karena film Godam dan Tira itu kan juga menyangkut pusaka gitu kan. Godam itu punya beberapa pusaka loh. Yang pertama adalah cincin yang dia kenakan, lalu baju zirah, apa sih ini namanya, kostum zirahnya, lalu jubah sayapnya juga. Ya, Godam punya beberapa pusaka, so kayaknya Mustika Sang Kolektor bakalan masuk ke sini karena ya temanya sama-sama pusaka gitu kan. Maybe Mustika Sang Kolektor punya beberapa pusaka yang dia pikir Godam kayaknya nggak pantas deh memegang pusaka ini gitu kan ya. Apakah pantas, apakah tidak? Mungkin itu bakalan jadi salah satu tema di filmnya nanti, salah satu plotnya. Yang jelas sih Mustika Sang Kolektor ini sudah muncul di Jilid 1 ya, sudah diumumkan muncul di Jilid 1. Tapi untuk karakter-karakter penjaga pusaka lainnya menurutku sih bakalan menarik kalau mereka jadi jadi pusat cerita di Jagat Cinema Bumi Langit Jilid 2 ya. Bayangin fokusnya ke pencarian pusaka, pencurian pusaka juga gitu kan. Lalu fokusnya ke beberapa karakter penjaga pusaka ini, dan of course beberapa patriot yang lain yang ceritanya masih belum selesai ya. Oke guys, di videonya udah terlalu kepanjangan dan kategori yang lainnya aku bahas di video selanjutnya deh, aku janji. Tapi untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, terima kasih buat kalian yang udah support aku sejauh ini. Terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, buruan subscribe. Dan jangan lupa juga share dong ke sosial media kalian biar makin banyak yang tahu channelku gitu kan. Kalau subscribernya makin banyak kan aku jadi makin semangat untuk bikin konten selanjutnya kan. Oh ya, kalau kalian ada request, boleh banget kok tulis di kolom komentar. Nanti akan aku pertimbangkan apakah bisa aku bahas di video atau enggak. Oke, sampai jumpa di video-videoku yang selanjutnya. Bye-bye.